Selamat sore pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam acara Breaking News bersama saya Devania Rahma, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kasus penipuan kredit usaha rakyat dengan modus penggunaan surat keterangan usaha palsu mengguncang Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Kasus penipuan kredit usaha rakyat dengan modus penggunaan surat keterangan usaha palsu mengguncang Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Pelaku utama adalah Suyanto, mantan sekretaris desa, yang memanfaatkan jabatannya untuk memalsukan dokumen pengajuan pinjaman ke Bank BUMN unit Tegalombo, menggunakan identitas sejumlah warga tanpa sepengetahuan mereka. Kepala Desa Ploso, Nardi Haryanto, menyatakan pihaknya sama sekali tidak mengetahui penerbitan SKU tersebut. Ia menegaskan bahwa surat-surat itu dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Suyanto tanpa melalui prosedur resmi pemerintah desa. Skema penipuan ini terkuak sejak Oktober 2023, ketika warga yang namanya digunakan untuk pengajuan KUR mulai menerima tagihan dari bank. Para korban mengaku tidak mengetahui bahwa identitas mereka telah dipakai, hingga akhirnya menuntut pertanggungjawaban dari Suyanto. Berdasarkan keterangan warga, istri Suyanto, Sulastri, juga ikut berperan dalam memujuk warga agar bersedia menyerahkan KTP dan KK. Setelah dokumen diterima, Suyanto melengkapinya dengan SKU palsu yang menyebut adanya usaha peternakan fiktif. Pasangan suami istri tersebut memang diketahui memiliki usaha peternakan sapi perah, serta sempat menjalankan usaha kontraktor dan sumur bor. Namun, usaha-usaha itu dinyatakan bangkrut dan kredit yang diajukan pun menjadi macet. Saat ini, Suyanto ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh Kejaksaan Negeri Pacitan. Ia terakhir kali terdeteksi berada di Johor, Malaysia, dan kini diduga berpindah ke Thailand. Kasus ini juga menyeret Kardes Nardi sebagai saksi dalam persidangan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, kasus temuan ladang ganja di kawasan lereng Gunung Semeru, Dusun Pusung Dhuwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terus bergulir. Kasus temuan ladang ganja di kawasan lereng Gunung Semeru, Dusun Pusung Dhuwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terus bergulir. Informasi yang cukup bikin heboh muncul dari dua terdakwa, Suwari dan Jemaah. Mereka menyebut masih ada 14 orang pelaku yang diakui memiliki profesi sama sebagai penanam ganja dan belum tertangkap. Terdakwa Suwari mengatakan sebelum aktivitas ilegal penanaman ganja terbongkar, terdakwa lain bernama Ngatoyo yang sudah meninggal saat menjalani penahanan 1 bulan lalu sempat mengumpulkan 14 orang termasuk dirinya dan Jemaah. Saat berkumpul, itulah masing-masing dari mereka diberi bibit oleh Ngatoyo untuk ditanam di ladang ganja di kawasan hutan Dusun Pusung Dhuwur. Sejumlah pelaku berkumpul itu diketahui masih lolos dari jeratan hukum. Padahal, mereka juga sempat dipanggil bersama dengan Suwari dan Jemaah untuk dimintai keterangan oleh polisi di Polsek Senduro pada September 2024. Sehingga, saat itu pihak kepolisian hanya menangkap 2 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pemilik ladang ganja. Setelah dilakukan penahanan, Suwari mengaku
sempat diminta untuk bungkam oleh Ngatoyo untuk tidak membongkar 14 nama pelaku lain yang ikut menanam ganja. Sampai saat ini, Polres Lumajang diketahui sudah menangkap 6 orang yang ditetapkan sebagai terdakwa dan tengah menjalani persidangan. Sejumlah terdakwa itu adalah Tomo, Tono, Bambang, Suwari, dan Jumaat. Sementara satu terdakwa lain bernama Ngatoyo telah dilaporkan meninggal dunia saat ditahan di lapas kelas 2B Lumajang 1 bulan lalu. Informasi lain, terdakwa Tomo, Tono, dan Bambang minggu depan dijadwalkan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima audiensi jajaran manajemen PT Sinergi Gula Nusantara yang dipimpin Direktur Utama Mahmudi di kantor Gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima audiensi jajaran manajemen PT Sinergi Gula Nusantara yang dipimpin Direktur Utama Mahmudi di kantor Gubernur Jawa Timur pada Kamis 24 April 2025. Khofifah menegaskan komitmen Jawa Timur sebagai pilar utama dalam mewujudkan swasembada gula nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing. Menurut dia, sebagai lumbung tebu terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan pasokan gula nasional. Saat ini, terdapat 32 pabrik gula di 16 kabupaten, seperti Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Malang, Kediri, Madiun, Tulungagung, dan Sidoarjo. Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2024, pabrik-pabrik tersebut memproduksi lebih dari 51,87% dari total produksi gula nasional. Pemprov Jatim terus mendorong penguatan kebijakan yang mendukung industri gula, seperti pemberian insentif kepada petani, serta pengembangan infrastruktur pertanian berbasis teknologi. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah pengesahan Pergub nomor 87 tahun 2014 tentang pengembangan perkebunan tebu terpadu. Sementara itu, Direktur Utama PT SGN Mahmudi menyampaikan target perusahaan untuk memproduksi 2 juta ton gula nasional pada tahun 2027, dengan 75% berasal dari pabrik di Jawa Timur. SGN juga berencana mempercepat modernisasi industri gula dan memperkuat kemitraan dengan petani. Di akhir pertemuan, Pemprov Jatim dan PT SGN sepakat membentuk tim kerja lintas sektor untuk menyusun strategi pengembangan lanjutan. Dengan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Gubernur Khofifah optimis bahwa Jawa Timur akan terus menjadi motor penggerak dalam swasembada gula nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat luas. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, puluhan siswa dan warga Dusun Lagin, Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, terpaksa menyeberangi Sungai Pakelan menggunakan ragi tradisional atau getek. Puluhan siswa dan warga Dusun Lagin, Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, terpaksa menyeberangi Sungai Pakelan menggunakan ragi tradisional atau getek. Kondisi ini terpaksa dilakukan para siswa dan warga setelah jembatan penghubung antara Desa Brabe dan Desa Condong di Kecamatan Gading putus akibat banjir pada Januari 2025 lalu.
Jembatan sepanjang 40 meter dan lebar 2 meter tersebut hancur total, menyisakan beton penyangga. Padahal jembatan tersebut merupakan akses utama warga untuk menuju sekolah, pasar, serta aktivitas ekonomi lainnya di desa tetangga. Sedikitnya 50 siswa dari RT 17, 18, 19, dan 20 di Dusun Lagin setiap hari harus menyeberang menggunakan rakit sederhana demi bisa sampai ke sekolah. Rakit tersebut dirakit dari tong plastik yang dilapisi dengan anyaman bambu dan dikendalikan oleh 2 operator yang bertugas menarik rakit menyeberangi arus sungai. Setiap penumpang membayar secara sukarela dengan tarif antara 1.000 hingga 2.000 sekali seberang. Meski menyadari bahaya yang mengintai, warga mengaku tidak memiliki alternatif jalur lain karena harus memutar jauh jika melalui jalur darat. Sedangkan menurut keterangan dari Kepala Desa Brabe, Sunardi melalui ponselnya mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Probolinggo berencana untuk membangun kembali jembatan yang putus pada tahun 2026. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News, pemirsa, dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial akan membuka sekolah rakyat untuk semua jenjang dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial akan membuka sekolah rakyat untuk semua jenjang dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Skemanya, seluruh biaya pendidikan, seragam, makan, dan akomodasi lainnya ditanggung 100% oleh negara. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restunovi Widiani, menyebut Pemprov menyiapkan 5 sekolah rakyat. Dari jumlah itu, 3 sekolah rakyat rencananya sudah bisa beroperasi pada Juli 2025 mendatang, atau pada tahun ajaran baru 2025 sampai 2026. Novi menyebut 3 gedung milik Pemprov Jatim yang akan digunakan sebagai sekolah rakyat saat ini dalam proses asesmen dan renovasi. 3 gedung itu yakni di UPT, Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak, Batu. Lebih lanjut, Novi mengatakan selain dari Pemprov, masing-masing kabupaten atau kota akan membuat 1 sekolah rakyat, kecuali kota Surabaya. Novi menjelaskan pada 3 sekolah rakyat milik Pemprov Jatim rencananya akan beroperasi pada Juli 2025 mendatang. Di mana rencananya di PPSPA Batu akan menerima 75 siswa tingkat SMP. Kemudian di BPSDM Jatim di Malang akan menerima 75 siswa SMA. Dan di SMKN Maritim Lamongan akan menerima 75 siswa. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devania Rahma dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, terima kasih dan sampai jumpa.